Hadirin Bapak dan Ibu jamaah sholat Isya dan Tarawih yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat, inayah, hidayah kepada kita semua, sehingga malam hari ini alhamdulillah kita bisa menjalankan aktivitas ibadah Ramadan kita di hari yang ke-18 malam ke-19. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah puasa kita, qiyamul Ramadan, tilawahnya, sedekahnya, zakatnya dan yang lainnya diterima oleh Allah sebagai ibadah terbaik kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara keistimewaan Ramadan, dia adalah merupakan syahrul Quran. Dia adalah merupakan bulan Al-Quran. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan terkait Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Yang pertama, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini dalam Al-Quran disebut dengan turun yang unzila fihi, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Berbeda bahasa anzala dengan nazala. Para ulama mengatakan nazala artinya adalah turun yang berangsur-angsur, sedangkan anzala adalah turun yang secara totalitas. Jadi Quran itu bukan tidak turun di luar bulan Ramadan. Quran turun di luar bulan Ramadan, karena Quran turun dalam sejarah selama 22 tahun, 22 bulan, 23 hari. Akan tetapi turunnya Quran di luar bulan Ramadan tidak seperti turunnya di bulan Ramadan. Jadi turun di bulan Ramadan adalah turun yang unzila fihi, turun secara totalitas, turun secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz sampai ke Baitul Izzah, langit dunia. Jika kita ilustrasikan bahwa Ramadan dengan diungkapkan kata fihi di dalamnya adalah sebuah wadah yang sangat besar, kemudian dalam wadah besar itu turun Quran secara sekaligus, artinya semua yang berada dalam wadah itu tersentuh dengan kemuliaan Al-Quran, tersentuh dengan kemukjizatan Al-Quran, apapun yang berada dalam wadah itu. Sehingga di Ramadan bukan hanya bulannya yang tersentuh dengan Quran, tapi juga mungkin cuacanya, panasnya, hujannya, anginnya, oksigennya, semuanya tersentuh dengan nilai-nilai Al-Quran. Sehingga di Ramadan ketika panas, ketika hujan, ketika angin, ketika debu, tidak perlu kita risihkan, tidak perlu kita senantiasa aralkan, karena di dalamnya adalah tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Itulah makna Ramadan, bulan turunnya Al-Quran dengan kalimat unzila fihi. Yang kedua, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam surat Al-Qadar ketika Allah menjelaskan tentang turunnya Al-Quran ini diawali dengan kata sesungguhnya. Berdasarkan pengamatan saya, di antara 114 surat dalam Al-Quran itu hanya ada 4 surat yang ayat pertamanya diawali dengan kata sesungguhnya, inna, yaitu dalam surat Al-Fatah, surat yang ke-48, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah berikan kepadamu Muhammad kemenangan yang nyata. Yang kedua dalam surat Nuh, inna arsalna
Nuhan ila qaumi. Sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Yang ketiga dalam surat Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan engkau Muhammad nikmat yang banyak. Dan yang keempat dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Apa sebetulnya fungsi dari kata sesungguhnya dalam susunan bahasa Arab? Sesungguhnya ini Pak sebagai bentuk taukid, penegasan, penguatan. Dan taukid itu biasanya disampaikan ketika orang yang diajak bicara dalam kondisi labil, orang yang diajak bicara dalam kondisi bingung, dalam kondisi ragu, seperti di dalam surat Al-Fatah tadi. Kita tahu surat Al-Fatah itu turun terkait dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian yang klausulnya hampir semuanya adalah merugikan kaum muslimin. Dan padahal saat itu kaum muslimin berada di dalam puncak kekuatannya. Makanya perjanjian Hudaybiyah yang disetujui oleh Nabi saat itu diprotes hampir oleh semua sahabatnya. Sampai ada sahabat yang tidak berani bicara, kemudian minta kepada Umar bin Khattab untuk mengkonfirmasi kepada Nabi, apakah keputusan menerima perjanjian Hudaybiyah itu adalah berdasarkan pemikiran pendapat Nabi sendiri atau berdasarkan wahyu. Sehingga pada saat itulah Umar bin Khattab diutus untuk menanyakan ini kepada Nabi. Umar bertanya, ya Rasulullah, apakah ini keputusanmu atau memang ini adalah keputusan wahyu? Rasul berbalik, ya Rasulullah, apakah ini keputusanmu atau keputusan wahyu? Sampai 3 kali Umar menanyakan itu. Kemudian Rasul mempertegas, tidak percayakah engkau bahwa aku adalah seorang utusan Allah? Maka saat dalam kondisi kebimbangan, saat dalam kondisi kebingungan, kenapa perjanjian model ini diterima oleh Rasulullah SAW, maka Allah turunkan, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau kemenangan yang nyata. Artinya Rasul menegaskan kepada Umar bin Khattab, telah turun kepadaku sebuah surat yang lebih baik daripada dunia dan isinya, yaitu surat Al-Fatah. Kemudian disitulah akhirnya sahabat yakin keputusan Rasul menerima perjanjian Hudaybiyah itu bukan semata-mata pendapatnya, tapi berdasarkan wahyu. Dan kita tahu dalam sejarah, setelah perjanjian Hudaybiyah itu tidak lama kemudian akhirnya kota Mekah ditaklukkan tanpa adanya peperangan. Inilah inna. Nah, sama terkait dengan Quran. Ketika kaum muslimin dalam kondisi kebingungan, bimbang dan ragu, kira-kira apa yang menyebabkan mereka bisa mulia, apa yang menyebabkan mereka bisa menang, apa yang menyebabkan mereka bisa terhormat, dalam kondisi ragu, dalam kondisi bingung, di tengah kampung yang tandus gersang, panas yang luar biasa, yang dalam kondisi seperti itu tidak ada yang diharapkan oleh manusia selain turunnya hujan, tetapi ternyata dalam kondisi bingung, dalam kondisi panas, dalam kondisi gersang, bukan hujan yang diturunkan oleh Allah di masyarakat Mekah Arab pada saat itu, ternyata Allah turunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Artinya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan adanya inna dalam surat Al-Qadar, Allah ingin menegaskan kemuliaan yang kalian tunggu-tunggu, kemuliaan yang kalian cari-cari, sesungguhnya sudah turun 14 abad yang lalu, itulah Al-Quran. Kita kadang-kadang cari kemuliaan, kehormatan Pak,
Ada orang yang mencari mulia dengan harta, seolah-olah dengan harta saya bisa mulia, dikejar harta sampai pergi gelap pulang gelap, peras keringat banting tulang. Ada tulang dibanting-banting Pak, ujung-ujungnya pada pegel nantinya itu. Ada orang yang mencari kemuliaan, saya akan mulia kalau saya punya jabatan tertentu, sehingga dia gesek kanan gesek kiri, menghalalkan segala cara. Ada juga saya bisa mulia kalau saya populer, terkenal dan lain sebagainya. Akan tetapi kemuliaan yang kalian cari sebetulnya sudah Allah turunkan 14 abad yang lalu. Inna anzalna hu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan dia Al-Quran pada malam kemuliaan. Artinya yang Allah ingin tegaskan kepada kita, sesungguhnya kemuliaan itu tidak perlu kita cari, tapi kemuliaan ini ada di dalam Al-Quran. Makanya semua yang terkait dengan Quran jadi mulia. Malam turunnya Quran menjadi malam yang termulia, lebih mulia dari 1000 bulan. Malaikat yang membawa Quran menjadi malaikat yang mulia, dialah malaikat Jibril yang menjadi pemimpin para malaikat. Bulan yang turunnya Quran menjadi bulan yang mulia, dialah Ramadan. Nabi yang menerima Quran menjadi nabi yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan umat yang menerima amanah Quran pun menjadi umat yang paling mulia. Jadi apapun kalau disenderkan kepada Quran, maka dia menjadi mulia. Saya pegang adalah Quran yang disampul dengan kulit ini. Seandainya kulit ini saya copot dari Qur'annya, kemudian saya letakkan, tidak akan ada orang yang menghormati kulit ini. Diinjak biasa saja, diabaikan begitu saja. Seandainya kulit ini saya copot dan ditempelkan ke kayu, jadi bedug, jadi marawis, alat untuk main rebana, saya yakin yang ada kulit ini akan dipukulin orang, ditamparin orang terus. Saya copot, saya tempelkan ke karet dan kemudian jadi sepatu, sekalipun mahal, saya yakin kulit ini akan diinjakin orang terus. Tapi begitu kulit ini ditempelkan kepada Quran, kemudian dia menjadi sampul Al-Quran, saya tanya siapa di antara kita yang berani nginjak-injak kulit ini? Tidak ada yang berani. Bukan karena kulitnya yang kita hargai dan hormati, tapi nempel di mana dan jadi bungkus apa kulit ini. Apapun yang tersentuh dengan Quran, maka dia akan mengalami kemuliaan. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, nuzulul Quran, malam turunnya Quran kepada kita menyadarkan bahwa ayat yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq bicara paling tidak tentang dua hal. Pertama, Iqra yang diulangi sampai 2 kali. Iqra, bacalah. Ini menunjukkan bahwa agama ini amat sangat menekankan terkait dengan masalah ilmu. Bacalah, bacalah sampai 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi Islam adalah agama yang sangat menekankan kita terhadap ilmu. Bahkan kenapa umat Islam di abad klasik begitu maju dan menguasai peradaban dunia? 13 abad, 1300 tahun lebih Islam menguasai peradaban dunia disebabkan karena umat Islam pada masa-masa klasik, masa-masa awal adalah manusia-manusia yang sangat mencintai terhadap ilmu. Bacalah, dan banyak sekali ulama-ulama kita yang begitu luar biasa. Ada Ibnu Khaldun yang menurut sejarawan dikatakan menguasai 13 disiplin ilmu. Ada juga Fakhruddin Ar-Razi menguasai 17 disiplin ilmu. Ada juga Ibnu Sina, ada juga Imam Ghazali, ada juga Ibnu Rus, ada juga yang lain-lainnya yang mereka bukan hanya menguasai ilmu yang fardu ain, tapi mereka pun menguasai ilmu-ilmu fardu kifayah. Bahkan semua pemikiran-pemikiran mereka terdokumentasikan dengan baik
di dalam karya-karya mereka yang monumental dan luar biasa. Inilah Islam, agama yang sangat menekankan terhadap keilmuan. Bahkan Nabi mengatakan, barang siapa yang beramal tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu, tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surat Al-Alaq bicara kepada kita tentang asal usul kejadian manusia. Khalaqal insana min alaq, sesungguhnya manusia diciptakan min alaq. Alaq ini maknanya ada dua. Yang pertama alaqo, artinya yang kebergantungan. Yang kedua alaqo diterjemahkan dengan segumpal darah. Apa artinya? Pertama, manusia itu makhluk yang kebergantungan, tidak bisa hidup sendiri, dia harus bersosialisasi. Lahir kita butuh orang, mati pun kita butuh orang. Kalau misalkan kita ngerasa tidak butuh orang, silahkan hidup individual. Maaf, saya adalah orang kaya, tidak akan membutuhkan orang lain. Kalau saya pun mati, saya akan jalan ke kuburan sendiri, nguburin sendiri, mandiin sendiri, ngapanin sendiri. Silahkan kalau seperti itu, kalau memang Bapak bisa. Disinilah akhirnya Ramadan menyadarkan kepada kita dengan lapar, dengan haus, agar kita sadar ternyata tidak enak menjadi orang yang susah. Makanya kalau puasa disadari, dihayati, akan melahirkan kesadaran universal. Sadar sebagai hamba Allah, sadar sebagai manusia, sehingga kesadaran universal inilah dalam bahasa Quran disebut dengan manusia yang bertakwa. Jadi manusia takwa itu manusia yang sadar secara totalitas. Karena di antara kita banyak yang enggak sadar, Pak. Banyak yang tahu tapi tidak sadar. Banyak yang ngerti tapi tidak sadar. Banyak nggak yang tahu kalau puasa itu wajib? Banyak, Pak. Umat Islam tahu puasa wajib. Umat Islam tahu kalau sholat wajib. Tapi banyak nggak yang tahu puasa wajib tapi tidak puasa? Banyak nggak kira-kira, Pak? Banyak nggak kalau zakat itu wajib tapi yang tidak berzakat? Banyak nggak kira-kira? Banyak. Ini tahu tapi tidak sadar. Tahu tapi tidak sadar. Percis orang yang merokok kan sudah ada tulisan, merokok membunuhmu, merokok menyebabkan kanker impoten, tetap diudud. Itu menunjukkan dia tidak sadar kalau dia sedang bunuh diri sebetulnya. Itu kan begitu masalahnya. Dia tahu, dia ngerti dengan ada penjelasan, tapi dia tidak sadar. Membuat sadar itulah yang susah. Maka Allah suruh kita enggak makan 12 jam selama 30 hari, biar kita sadar kalau kita itu adalah makhluk yang lemah, tak berdaya, sehingga kita peduli terhadap orang lemah yang lainnya. Demikian barangkali pelajaran singkat tentang Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan sesendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.